Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas wawasan-wawasan penting dari bukunya Winifred Gallagher, Wrapped, sebuah buku yang ngebahas kekuatan super dari fokus dan perhatian dalam hidup kita. Nah, kita mulai dari sini deh, dari kutipan seorang psikolog hebat, William James. Ini nih yang jadi fondasi dari semua obrolan kita nanti. Intinya tuh simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Realitas yang kita alami, pengalaman hidup kita sehari-hari, itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita pilih untuk kita perhatikan, detik demi detik. Dan ini bukan cuma teori loh, si penulisnya sendiri, Winifred Gallagher, ngerasain ini langsung waktu dia divonis kanker. Di saat-saat sulit itu, dia secara sadar memilih buat fokus ke hal-hal yang ngasih dia energi dan makna, bukan ke hal-hal yang bikin sedih atau putus asa. Jadi, dari pengalamannya itu, dia membuktikan sesuatu yang sekarang juga didukung sains. Kita emang nggak bisa selalu bahagia kan? Tapi, kita hampir selalu bisa memilih untuk fokus. Dan ternyata, kemampuan buat fokus inilah yang bisa jadi kunci buat ngelewatin masa-masa sulit. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kerja fokus di otak kita? Ternyata ada dua cara utama, kayak ada dua mode di panel kontrol otak kita. Bayangin aja kayak ada perebutan perhatian terus-menerus di kepala kita. Di satu sisi ada hal-hal dari luar yang narik-narik perhatian kita. Di sisi lain, ada hal yang emang sengaja mau kita fokusin. Yang pertama ini, perhatian bottom up, itu kayak sistem alarm bawaan kita dari zaman dulu. Otak kita tuh otomatis, secara refleks, langsung noleh ke hal-hal yang baru, berisik, atau warnanya mencolok. Kenapa? Ya karena itu bisa jadi tanda bahaya, atau malah hadiah. Nah, ini dia nih yang keren. Perhatian top-down itu kekuatan super kita. Ini adalah saat kita sadar dan memilih, oke, aku mau fokus ke sini dan abaikan yang lain. Kemampuan inilah yang bikin kita bisa merancang pengalaman hidup kita sendiri. Contoh paling gampangnya, trik sulap. Ini jenius banget sih cara kerjanya. Pesulap itu sengaja manfaatin perhatian bottom up kita. Perhatian refleks kita buat ngelakuin triknya tepat di depan mata kita tanpa kita sadar sama sekali. Jadi ya gitu, sama persis kayak sulap. Sistem perhatian kita ini kayak editor film yang memotong dunia yang super luas ini jadi cuplikan-cuplikan kecil aja. Kita jadi fokus ke satu hal, tapi ya konsekuensinya kita jadi melewatkan banyak hal lainnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ternyata bukan cuma hal-hal dari luar yang ngatur fokus kita. Emosi kita, perasaan kita, punya andil yang gede banget. Seringnya tanpa kita sadari sama sekali. Pernah ngerasa nggak sih, satu komentar negatif atau hinaan rasanya nempel banget di kepala bisa ngalahin 10 pujian. Nah, itu dia yang namanya bias negativitas. Dan buktinya banyak banget loh, otak kita itu emang udah dari sananya lebih peka sama yang negatif. Makanya sering dibilang, otak kita itu kayak velcro buat pengalaman buruk, nempel terus, tapi kayak teflon buat pengalaman baik, lewat gitu aja. Ini efeknya nyata banget. Menurut penelitian dari psikolog Barbara Fredrickson, waktu kita merasa takut atau marah, dunia kita tuh kayak menyempit. Perhatian kita jadi fokus banget ke hal yang bikin kita kesal, seolah-olah cuma itu yang ada di dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi ngerasa positif, misalnya seneng atau bersyukur, cara pandang kita jadi lebih luas loh. Beneran, secara harfiah, kita jadi lebih bisa mikir kreatif, fleksibel, dan ngelihat gambaran besarnya. Oke, terus gimana caranya kita bisa pakai semua pengetahuan ini di kehidupan nyata? Apalagi di zaman sekarang yang serba digital dan penuh distraksi. Nah, ini dia mitos besar yang perlu kita bongkar, multitasking. Sains sudah bilang, buat kebanyakan orang dan kebanyakan situasi, multitasking itu sebenarnya cuma ilusi. Yang sebenarnya terjadi itu bukan kita ngerjain dua hal barengan, tapi otak kita cuma lompat-lompat fokus dari satu hal ke hal lain dengan super cepat. Dan hasilnya justru jadi lebih nggak efisien, lebih gampang salah, dan makan waktu lebih banyak. Mendingan kerjain satu-satu deh. Kenapa bisa gitu? Soalnya beberapa aktivitas, contohnya yang berhubungan sama bahasa, kayak ngobrol di telepon sambil ngetik email, itu pakai jalur yang sama di otak kita. Jadi kalau dipaksa barengan, ya pasti ada yang macet atau dikorbankan. Ini juga berlaku dalam hubungan loh. Ada studi menarik nih. Pasangan suami istri ditanya soal kejadian seminggu terakhir. Hasilnya, ingatan mereka soal apa yang terjadi itu hampir kayak tebakan acak aja. Kok bisa? Ya karena masing-masing fokus ke hal yang beda. Mereka seolah-olah hidup di dunia yang berbeda. Dari semua ini, kita sampai di satu ide penutup yang menurut saya powerful banget. Ini tentang gimana kita bisa jadi penguasa di dunia batin kita sendiri. Coba deh bayangin pikiran kita itu kayak sebuah taman pribadi. Kita punya kuasa penuh
untuk memilih benih apa yang mau kita tanam dan rawat, dan rumput liar mana yang mau kita cabut. Kita harus hati-hati banget sama apa yang kita izinkan tumbuh di sana. Penting buat dicatat, ini bukan soal kita harus maksa diri buat bahagia terus-terusan ya, bukan itu. Tapi ini tentang kesadaran buat ngebentuk pengalaman hidup kita dengan cara memilih mau ditaruh di mana aset kita yang paling berharga, yaitu perhatian kita. Jadi saat kita bisa menguasai fokus, sebenarnya kita lagi menguasai kualitas hidup kita. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini sejenak. Hari ini, hal apa yang akan Anda pilih untuk menjadi fokus Anda?